mendatangimu, dan membiarkan semua orang di kediaman pangeran tahu betapa kotornya dirimu. Masih keras kepala. Ibu, tidak. Kau akan tetap di sini hari ini dan merenungkan perbuatanmu. Mari kita lihat apakah kau berani bersaing denganku untuk mendapatkan seorang pria lagi. Kakak hamba mohon. Ibu, hamba mohon kembalikan pakaian hamba. Jika orang lain melihat hamba seperti ini, bagaimana hamba bisa terus hidup? Jika kau tidak bisa hidup, pergilah dan mati saja. Itu akan mengurangi satu beban untuk diurus. Yang mulia. Aroma pada dirinya begitu familiar. Apakah kau membius pangeran ini? Tidak, Yang Mulia. Tidak, Yang Mulia. Kau berpakaian seperti ini. Bukankah kau mencoba merayu pangeran ini? Hamba tidak bisa melayani Anda di ranjang. Jika seorang pelayan di kediaman pangeran hamil sebelum menikah. Pangeran ini mandul, kau tidak akan mengandung. Mengapa bersikap begitu suci? Kau sudah bukan perawan lagi tadi malam. Untuk bisa melayani pangeran ini. Bukankah itu kehormatan bagimu? Hamba tidak berani berpikir demikian. Siapa yang memberimu izin untuk mendongak? Hamba pantas mati. Jangan berpikir bahwa dengan menggunakan cara rendahan seperti itu, untuk memanjat ke tempat tidur pangeran ini, bahkan jika kau berhasil memanjat dahan yang lebih tinggi, perempuan jalang sepertimu tidak layak mendapatkan gelar dari pangeran ini. Hamba mengerti. Hamba tidak berani mengharapkan hal seperti itu. Ganti pakaianku. Ya. Bukankah ini sapu tangan hamba? Seharusnya ada sulaman hamba di sudut kanan bawah. Kau tidak layak menyentuh barang-barangnya. Hamba pantas mati. Enya. Ya. Mengapa? Mengapa hamba selalu berakhir dalam situasi seperti ini? Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Hamba hanyalah pelayan berderajat rendah. Bahkan setelah disentuh oleh Yang Mulia, hamba tidak memiliki status. Jika hal ini sampai terbongkar, hidup hamba hanya akan menjadi lebih sulit. 2 bulan kemudian. Hamba hamil. Bagaimana mungkin? Dr. Shang, Anda pasti telah melakukan kesalahan, bukan? Bagaimana mungkin hamba mengandung? Nona Ningxian, hamba telah mempraktikkan pengobatan selama 10 tahun. Bagaimana mungkin hamba salah mendiagnosis denyut kehamilan? Bagaimana ini bisa terjadi? Apa yang harus hamba lakukan sekarang? Ayah dari anak ini, apakah pria itu yang hamba selamatkan malam itu? Ataukah Yang Mulia? Hamba, apa yang harus hamba lakukan? Namun terlepas dari itu, hamil sebelum menikah di kediaman pangeran dapat dihukum mati. Katakan sesuatu, Nona Ningxian. Dr. Shang, hamba mohon jangan bertanya. Masalah ini, hamba mohon jangan bicarakan hal ini. Jika tidak nyawa hamba akan melayang.
Dr. Zhang, Ibu Suri telah tiba. Beliau memanggilmu untuk diinterogasi. Baiklah, hamba segera datang. Tidak cukup orang yang melayani di pekarangan depan. Kau harus segera ke sana juga. Ya. Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Hamba memberi hormat kepada Ibu Suri. Salam hormat kepada Yang Mulia Pangeran Yun. Ibu Suri. Kalian semua boleh berdiri. Kau lagi. Siapa? Tidak ada apa-apa. Hamba memberikan hormat kepada Ibu Suri, Yang Mulia Pangeran Yon. Yang Dekuan. Kau datang di saat yang tepat. Cepat, periksa denyut nadi Yer. Katakan padaku dengan cepat, bagaimana kesehatannya? Hamba mematuhi perintah Anda. Ibu. Bahkan jika ibu melihat lagi hasilnya sama. Bagaimana mungkin sama? Kau sudah berusia 25 tahun. Dan seperti kakak kekaisaranmu, kau tidak memiliki pewaris. Keluarga kekaisaran ini belum memiliki satupun keturunan. Katakan padaku di masa depan tahta kekaisaran akan menjadi apa? Maka ibu sebaiknya pergi mencari kakak kekaisaran. Putramu ini tidak menyukai anak-anak. Kau bajingan. Kau benar-benar membuatku murka. Teh ini cukup unik. Apa yang kau tambahkan ke dalamnya? Menanggapi Ibu Suri, hamba menambahkan sedikit ramuan penenang ke dalam teh. Itu dapat menenangkan saraf Anda. Kau juga berpengetahuan dalam farmakologi. Hamba telah membaca beberapa buku pengobatan dan memahami sedikit dasarnya. Yer. Apa pendapatmu tentang gadis ini? Aku melihat bahwa di kediaman pribadimu, kau memang kekurangan seseorang yang menyenangkan. Ibu hanya bercanda. Pelayan kasar. Bagaimana mungkin dia menarik perhatian pangeran ini? Dia hanyalah pelayan kamar, tidak lebih. Cukup, sudah cukup. Standarmu terlalu tinggi. Kau boleh pergi. Ya. Yang Mulia. Berlutut. Kau tampak gelisah hari ini, dan pikiranmu tidak tenang. Apa yang kau sembunyikan dari pangeran ini? Bicara. Adalah. Kau tidak akan bicara. Seseorang kemari. Seret dia pergi demi pangeran ini, dan pukul dia sampai mati. Menjawab Yang Mulia. Itu adalah Nona Ye. Dia hamil 2 bulan. Apa yang kau katakan? Menjawab Yang Mulia. Itu adalah 2 bulan. 2 bulan lalu. Yer. Apa maksud dari semua ini? Mungkinkah bahwa dia mengandung anakmu? Seseorang kemari. Segera bawa gadis itu. Aku akan memberinya gelar selir. Itu tidak perlu, Ibu. Dia tidak layak. Bagaimana mungkin dia tidak layak? Dia mengandung anakmu. Itu tentu saja darah daging kekaisaran. Kau bilang gadis itu benar-benar berani membiusmu. Dia benar-benar memiliki keberanian yang luar biasa. Wanita seperti ini tidak boleh dibiarkan hidup. Kata-kata ibu sangat bijak. Saat pangeran ini menunjukkan kasih sayang padanya, dia sudah bukan perawan lagi. Anak itu mungkin bukan keturunan kerajaan. Apa? Ini tidak masuk akal. Bagaimana kotoran seperti itu dibiarkan tetap berada di kediamanmu? Penjaga, pergi sekarang dan tangkap wanita itu. Dan pukuli dia sampai mati dengan tongkat. Ya. Apa itu? Sulaman pada 2 sapu tangan ini. Bagaimana bisa identik? Mungkinkah? Sapu tangan siapa ini? Menjawab Yang Mulia, ini adalah sapu tangan Nona Ningsin. Dia akan tewas seketika. Itu dia. Orang dari malam itu sebenarnya adalah dia. Yer, apa yang salah dengan sapu tangan ini? Mengapa kau begitu gelisah? 2 bulan lalu. Pangeran ini terluka parah saat menumpas pemberontakan. Untungnya seorang wanita menyelamatkanku. Dia menggunakan sapu tangan untuk membalut lukaku. Sulaman pada sapu tangan ini persis sama dengan milik Ningsin. Apakah kau mengatakan
bahwa orang yang menyelamatkanmu adalah gadis tadi, maka dia pastilah orang yang berbudi luhur. Bagaimana mungkin dia membiusmu dan berselingkuh dengan pria lain? Yang mulia, 2 bulan lalu, seorang pelayan dari pewaris tahta Liu datang kepada hamba untuk mengambil 1 dosis ramuan itu. Dia mengklaim bahwa pewaris tahta Liu telah menaruh hati pada seorang pelayan di kediaman. Nona Ye tidak pernah mengambil ramuan semacam itu. Jadi itu dia. Pangeran ini yang telah berbuat salah padanya. Jadi 2 kali ini. Anak yang dikandungnya adalah anakku. Ini benar-benar persatuan yang dikirim oleh surga. Di mana dia? Hamba akan pergi dan membawanya ke sini. Bawa aku untuk menemuinya. Hamba tidak berbohong. Kau harus melihat dirimu sendiri. Bagaimana kau lebih baik dariku? Bagaimana mungkin kau layak untuknya? Tahan dia untukku. Berhenti. Siapa yang berani menyentuh wanita pangeran ini? Bagaimana kau bisa terluka separah ini? Yang mulia benar-benar datang. Bangun dan bicara. Sepupu. Wanita kecil ini tidak bermoral dan menggoda pria di mana-mana. Mungkin ini adalah benih pria lain. Kau tidak boleh sembarangan menjadi seorang ayah. Berhati-hatilah. Kau akan menodai garis keturunan kerajaan kita. Diam. Saat pangeran ini bertindak. Sejak kapan giliranmu untuk menyala? Liu Tiancheng, kau tidak lebih dari seorang putra mahkota yang tinggal di kediaman pangeran. Namun kau berani-beraninya membahas garis keturunan kerajaan dengan sembarangan. Dan anak yang dikandungnya, itu adalah darah daging kerajaan kita. Satu-satunya. Jika dia mengalami musibah hari ini, apakah kau percaya bahwa aku akan merenggut nyawa kalian semua? Pengawal. Usir dia dari hadapan yang mulia. Ibu Suri, mohon redamkan kemarahan Anda. Yang mulia, mohon redamkan amarah Anda. Yang mulia, mohon redam amarah Anda. Yang mulia benar-benar datang untuk menyelamatkan hamba. Jangan khawatir. Mulai hari ini, aku akan menjamin keselamatanmu dan tidak akan pernah membiarkanmu menderita sedikitpun kesedihan. Namun apa yang harus hamba lakukan? Anak ini mungkin bukan milik yang mulia, pria dari malam itu. Anak ini mungkin saja miliknya. Namun hamba tidak bisa mengungkapkan kebenaran di depan semua orang dan membuat pangeran kehilangan muka. Tenanglah. Aku akan memberikan statusmu sekarang. Yer, masalahmu dengan para selir belum terselesaikan. Jika derajat yang diberikan terlalu tinggi, saya khawatir itu tidak akan baik bagi dirinya maupun sang pewaris. Ibu benar. Sampaikan perintah pangeran ini. Yen Ningxin, lembut berbudi luhur dan telah melayani dengan baik dengan mengandung. Dia dengan ini dianugerahi gelar selir pangeran ini. Selamat Pangeran Yon. Selamat Pangeran Yun. Selamat Nyonya Ye. Selamat Nyonya Yi. Atas dasar apa? Diam. Terima kasih banyak yang mulia. Yang mulia, karena Nyonya Yi telah mendapatkan derajatnya, dia juga harus diberikan kediaman. Apakah menurut Anda pavilion hujan yang mendengar cocok untuknya? Dia tidak akan diberi kediaman terpisah. Mulai sekarang, dia akan tetap berada di kediaman pangeran ini dan tinggal bersamaku. Apa yang masih kau lakukan berdiri di sana? Mengapa kau tidak segera memindahkan barang-barangnya ke kediaman pangeran ini? Mulai sekarang, kau akan tinggal di sini bersamaku. Jika kau kekurangan sesuatu atau menginginkan apapun, katakanlah, aku akan mengabulkannya. Terima kasih yang mulia. Hamba sangat berterima kasih. Kau berterima kasih untuk ini. Aku juga berpikir untuk membangun apotek kecil untukmu. Tidakkah kau akan terharu hingga meneteskan air mata? Yang mulia, Jika aku mempekerjakan beberapa guru untukmu, untuk mengajarimu pengobatan, kau. hamba bersalah. Apa yang sedang kau lakukan? Anakku.
Mungkin bukan milik Yang Mulia. Apa maksudmu dengan itu? Apa maksudmu anakmu? Bukankah ini anak pangeran? Mungkinkah kau Pernah bersama pria lain? Hamba tidak berani menipu Yang Mulia. 2 bulan lalu, terjadi kerusuhan di kota. Hamba melihat dia terluka. Jadi hamba mengulurkan tangan untuk membantu. Siapa sangka dia malah berbuat lancang kepada hamba. Hari ini ibu dan kakak mendesak hamba perihal anak ini. Hamba sungguh tidak punya pilihan selain berbohong dan mengatakan, anak ini adalah milik Yang Mulia. Yang Mulia tertawa. Mungkinkah dia menjadi gila karena kemarahan hamba? Kemarilah. Lihat apa ini? Bukankah ini sapu tangan yang hamba tinggalkan hari itu? Bagaimana mungkin? Hari itu adalah Anda Yang Mulia. Gadis bodoh. Tidak heran kau terlihat begitu gelisah hari ini. Hari itu aku terluka parah. Dan beruntung kau menyelamatkanku. Aku selamat hanya karena dirimu. Kebaikanmu akan selalu kusimpan di dalam hati. Tenanglah. Aku akan memperlakukanmu dengan baik seumur hidupku. Kau dan anak itu akan kulindungi dengan baik. Hamba, Kau sudah menjadi milikku. Mengapa kau masih menyebut dirimu hamba? selir Anda. Tidak perlu ada formalitas seperti itu. Mari kita menjadi pasangan suami istri yang normal. Kita akan saling memanggil dengan nama. Dan tidak perlu lagi terus berlutut dan membungkuk. Ya, tidak, jangan pergi. Tidak. Tidak. Yen Ningxin, Yang Mulia mohon ampuni hamba. Hamba pantas mati. pangeran telah bersabda. Kau tidak perlu berlutut. Anda tidak marah pada hamba. Itu hanya karena didorong oleh wanitaku sendiri. Apakah kau pikir pangeran ini memiliki toleransi yang begitu rendah? Hamba mohon maaf. Apakah karena pangeran ini terlalu kasar 2 kali sebelumnya dan membuatmu takut? Tidak apa-apa. Kita akan menjalaninya perlahan. Apakah ini baik? Hamba mohon maaf. Tidak apa-apa. Jalan kita masih panjang. Jalani perlahan. Yang Mulia, izinkan hamba membantu Anda berganti pakaian. Kau sedang mengandung. Jangan terlalu memaksakan diri. Ayah telah pergi ke istana. Jadilah gadis yang baik. Dan jangan biarkan ibumu bekerja terlalu keras. Selamat jalan Yang Mulia. Yen Ningxin ini benar-benar perempuan yang tidak tahu berterima kasih, memikirkan bahwa dia benar-benar membuat kami berdua berlutut sepanjang malam. Kau sudah kembali. Nyonya Yi baru saja bangun. Cepat siapkan sarapan untuk Nyonya Yi. Baik. The film
Saudari Bilian, bukankah kau pelayan tingkat 2? Mengapa kau di sini melakukan pekerjaan kasar? Semua ini karena wanita itu Yiningsin. Dia sengaja menyiksaku. Pelayan itu telah menurunkanku. Kalau dipikir-pikir, bukankah pangeran itu mandul? Yiningsin ini, bagaimana dia bisa mengandung? Mungkinkah itu adalah benih dari pria liar? Aku baru ingat sekarang. Jadi begitu rupanya. Malam itu, Yiningsin sudah bersama pria liar. Anak di dalam rahimnya hanyalah seorang anak haram. Ya, Bilian, sudah cukup Anda menghina hamba di masa lalu. Tapi mengapa Anda bahkan tidak menaruh belas kasihan pada anak hamba? Apakah Anda berani mengulangi apa yang baru saja Anda katakan? Nyonya Yi, aku hanya berbicara tanpa dasar. Mengapa kau merasa begitu bersalah? Mungkinkah tebakan kami tepat? Aku tidak mengatakan hal yang salah. Kau hanyalah sepatu usang yang sudah hancur. Namun kau masih berani menipu semua orang di kediaman pangeran. Apakah kau berani berkata bahwa anak di dalam rahimmu bukan anak haram? Ya. Dokol, kita akan pergi menemui pengurus dan melihat apa hukumannya karena menghina anak pangeran. Jangan pergi. Jangan pergi. Lepaskan. Kalian berdua pelayan kurang ajar. Beraninya kalian menindas Nyonya Yi. Hari ini aku akan mendesak pangeran agar kalian berdua diusir. Lepaskan hamba, Nyonya. Sin El. Apakah kau baik-baik saja? Yang mulia, Jangan takut. Dengan pangeran di sini. Yang mulia, hamba memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Anak di dalam rahim Yiningsin sama sekali bukan anak Anda. Ya, Bilian, hamba adalah adik kandung Anda sendiri. Mengapa Anda selalu berusaha untuk membunuh hamba? Aku tidak melakukan hal seperti itu. Kau saudari yang tidak tahu malu. Yang mulia, setiap kata yang hamba ucapkan adalah benar. 2 bulan lalu, saat kerusuhan di kota, Yiningsin kembali dari luar dengan pakaian yang berantakan. Jelas sekali bahwa dia memiliki hubungan terlarang dengan pria liar. Anak di dalam rahimnya hanyalah anak haram. Bodoh. Orang yang bersama Sin Er malam itu adalah pangeran ini. Apa? Itu tidak mungkin. Kau benar-benar sudah bosan hidup. Berani-beraninya menyentuh orang-orangku. Berdasarkan tuduhan tak berdasar seperti itu. Pengawal, Ini, seret dia keluar dan pukul hingga tewas. Dan bawa Yi Bilian. Jual dia keluar dari kediaman ini. Yang mulia hamba salah. Mohon jangan menjual hamba. Hamba tahu hamba salah. Yang mulia, mohon ampuni Bilian. Dia hanya sedang bingung sesaat. Pergi. Ningsin, aku melahirkan dan membesarkanmu. Aku adalah ibumu sendiri. Bagaimana bisa kau hanya melihatku pergi menuju ajalku? Ibu. Mengapa ibu selalu memihak kakak? Sejak hamba kecil, ibu selalu membuat hamba mengalah padanya. Ibu membuat hamba mengalah dalam hal makanan dan minuman. Bahkan pakaian hamba-hamba harus mengalah pada Anda. Bahkan uang yang hamba hasilkan, ibu membuat hamba memberikannya padanya. Dan sekarang, dia menginginkan nyawa hamba. Dan ibu masih ingin hamba mengalah padanya. Apakah ibu benar-benar ibu kandung hamba? Ibu tidak pernah memperlakukan hamba sebagai anak sendiri. Cukup. Mulai hari ini, ibu bukan lagi ibu hamba. Hamba. Sin El. Yang mulia, Yi Bilian telah dijual kepada pedagang budak. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana keadaannya? tenanglah yang mulia. Nyonya Ye hanya terlalu gelisah. Baik dia maupun janinnya tidak terluka. Tunggu. Pangeran ini punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Mohon tanyakan kepada yang mulia. Keluarga Yiningsin
Mereka memasuki kediaman pangeran lebih dari 10 tahun yang lalu, bukan? Apakah ibunya selalu memperlakukannya dengan buruk sejak kecil? Baik, terkadang hamba juga merasa aneh. Karena mereka berdua adalah putri kandungnya sendiri. Dan Nona Ye bahkan lebih patut dan bijaksana. Namun ibunya lebih memihak pada putri sulung. Dan sering memperlakukan Nyonya Ye dengan buruk. Menyiksa. Baik. Pangeran mengerti. Kau boleh pergi. Ya, Yang mulia, ini adalah Apakah kau menyukainya? hamba melakukannya. Apakah ini disiapkan untuk anak kita? Tidak. Ini untukmu. Untuk dirimu di masa kecil, yang tidak memiliki apa-apa. Bagaimana Anda tahu? Ini semua adalah hal yang pernah kau dambakan, namun tidak pernah kau dapatkan. Sekarang pangeran akan memberikan semuanya padamu. Mulai sekarang. Aku akan menjagamu dengan baik, dan tidak akan membiarkanmu menderita sedikit pun. Terima kasih. Bagus. Kau memilikiku mulai sekarang. The film was translated and narrated by M Media. Tidak apa-apa. Meskipun tidak sampai akhir, setidaknya aku bisa menciummu. Yang mulia, Chu Yunyi sebenarnya menjualku keluar dari kediaman. Yi Ningsin, perempuan jalang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Ibu? Bilian. Cepatlah. Putriku sayang. Mengapa kau ada di sini? Ibu? Aku menyelinap keluar. Untunglah kau berhasil melarikan diri. Ibu? Jangan menangis lagi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Aku tidak ingin dijual. Tenanglah. Ibu tidak akan pernah membiarkan mereka menjualmu. Kediaman pangeran kita memiliki lebih dari satu selir. Ibu? Maksud ibu? Selir sekunder yang sedang berdoa di gunung. Seharusnya akan segera kembali. Apa semua ini? Hamba sama sekali tidak mengerti. Yang mulia, hamba tidak mengerti. Kalau begitu, apakah kau ingin pangeran ini MNJ ajar ilmu? Benarkah? Mohon. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Apakah Anda tidak akan mengajari hamba? Jika pangeran ini harus mengajarimu, apa yang akan kau panggil pangeran ini? Tuan.
Zhao Yunhong menggadaikan kotak perhiasan batu. Xiao Yunhong menggadaikan kotak perhiasan batu. Dan meminjam 20 tel perak. Di kediaman Li di Jalan Guangchuan. Apakah kau mengenali dua karakter ini? Hamba tahu semuanya sekarang. Hamba mengenali semuanya. Karena kau sudah belajar banyak. Tidakkah kau harus membayar harganya? Biaya. Apakah Anda meminta perak? Tapi hamba tidak memilikinya saat ini. Hamba akan memberikannya setelah hamba mendapatkannya. Mengapa kau belum turun juga? Yang mulia, Anda tidak mengatakan bahwa ini adalah cara untuk membayar biaya? Tidak. Yang mulia, jangan. Hamba akan pergi memanggilnya untuk Anda. Suruh selir muda Song datang ke sini. Xin Er, aku belum pernah benar-benar memilikimu. Jika kau terus seperti ini, aku akan marah. Tapi hamba takut. Tidak perlu takut. Gunakan tanganmu. Apakah kau begitu malu? Masih banyak waktu. Xin Er. Kau harus segera terbiasa. Besok Ibu Suri mengadakan perjamuan melihat bunga di istana. Beliau secara khusus meminta agar kau juga hadir. Ibu Suri menginginkan hamba pergi. Tapi derajat hamba rendah. Bagaimana mungkin hamba bisa pergi? Sebuah perjamuan di istana. Hamba rasa lebih baik hamba tidak pergi. Siapa yang bilang derajatmu rendah? Pangeran ini baru saja mengajarimu hari ini. Bagaimana bertindak sebagai nyonya rumah? Apakah kau sudah lupa? Tidak, hamba tidak melupakannya. The film was translated and narrated by M Media. Indah sekali. Salam selir kedua. Duduklah. Selir Kekaisaran, mengapa Anda terlihat seolah kondisi Anda tidak sehat? Mungkin saya tidak beristirahat dengan baik tadi malam. Saya mendengar bahwa Pangeran Yun telah mengambil selir kedua yang baru. Bukan hanya dia hamil, tetapi dia sangat menyukainya. Selir Kekaisaran, Anda terganggu oleh masalah ini bukan? Hamil? Bukankah Pangeran Yun? Bukankah dia mandul? Memang benar. Keluarga Kekaisaran selalu berjuang demi pewaris. Bahkan Kaisar sendiri belum juga dikaruniai keturunan. Ibu Suri sangat mencemaskannya. Siapa sangka bahwa seorang selir di kediaman Pangeran Yun justru sudah cukup bicaramu. Dia hanyalah pelayan rendahan yang sedang mengandung. Apakah dia layak untuk kalian perbincangkan selama ini? Selir Kekaisaran, mengapa kau begitu marah? Derajatmu sangatlah mulia. Pelayan rendahan itu tidak lebih dari makhluk yang hanya pantas berlutut di tanah untuk melayani orang lain. Dia sama sekali tidak pantas untuk dilihat, bahkan menyebut namanya saja akan mengotori mulutku. Dia tidak layak atas perhatianmu. Di tempat seperti ini, perjamuan istana, perempuan penggoda itu tidak akan bisa masuk. Hanya kau selir Kekaisaran yang layak berdiri di sisi Pangeran Yun. Benar sekali. Lihatlah betapa cantiknya dirimu. Begitu Pangeran tiba nanti, saya jamin dia tidak akan bisa mengalihkan pandangan darimu. Pangeran Yun telah tiba.
Pangeran Yun telah tiba. Selir kekaisaran kau harus pergi menyambutnya. Ya ampun, dari keluarga mana? Gadis muda ini, bagaimana bisa dia begitu cantik? Apakah kau bodoh? Tidakkah kau lihat? Pangeran Yun sedang menggenggam tangannya. Dia adalah selir baru itu. Pelayan rendahan ini. Berani-beraninya memasuki istana bersama pangeran. Dia benar-benar menampar wajahku. Mengerti. Sin En, pergilah dan beri hormat kepada Ibu Suri terlebih dahulu. Aku akan kembali setelah urusanku selesai. Ya. Nyonya Yi, selir kita ada di sini. Mengapa kau begitu tidak tahu tata krama hingga tidak datang memberi salam? Shan Tao, bukankah kau sedang mempersulitnya? Kita di sini sedang bersyair dan bermain kecapi. Dia, apakah dia bahkan mengerti? Benar sekali. Orang seperti dia, apakah pantas berbicara di hadapan kita? Kau makhluk keturunan pelayan. Siapa yang memberimu keberanian untuk mempermalukan dirimu sendiri di istana? Mengapa kau tidak segera kembali? Selir muda, Ibu Surilah yang secara pribadi memerintahkan hamba untuk menghadiri perjamuan bunga ini. Jika tidak ada hal lain, hamba mohon pamit. Selir, apa maksudmu dengan ini? Pelayan rendahan, saat atasanmu sedang berbicara, apakah pantas kau memotong pembicaraan? Kau membuatku tertawa. Kau bilang, Ibu Suri memanggilmu. Mengapa kau tidak sekalian bilang bahwa Ratu Barat memanggilmu? Jika ingin berbohong, setidaknya buatlah terdengar masuk akal. Kau bukan salah satu dari kami yang mahir dalam seni kecapi catur kaligrafi dan melukis. Seorang wanita terpelajar. Kau hanyalah seorang pelayan rendahan yang bodoh. Apakah Ibu Suri bahkan tahu siapa kau? Membawa anak haram. Dan kau begitu sombong. Selain menggoda pria, apalagi yang bisa kau lakukan? Aku ingin kau menegakkan kepalamu, agar tidak ada yang berani memandang rendah dirimu The lagi. film was translated and Selir muda, narrated by hamba M. memang Media. tidak secerdas orang lain dalam hal seni kecapi catur kaligrafi dan melukis seperti yang lainnya. Namun hamba yakin hamba selalu menjaga kewajiban dan tidak pernah melampaui batas. Selir muda, mengapa Anda terus mendesak hamba? Mungkinkah Anda cemburu pada hamba? Cemburu karena hamba mampu mengandung anak untuk yang mulia. Kau Berhenti. Berdasarkan dekret lisan Ibu Suri, kau dipanggil ke istana Cinin. Sinner, kemarilah segera. Sin El, apakah kau baik-baik saja? Song Wen, siapa yang memberimu keberanian untuk bertindak begitu gegabah di Taman Kekaisaran? Yiningsin sedang mengandung anak dalam kandungannya. Aku akan memenggal kepalamu. Ibu Suri mohon bersikap bijaksana. Hamba hanya sedang mengajari adik perempuanku tentang aturan. Mengajari aturan apa? Ini omong kosong belaka. Yiningsin sedang mengandung satu-satunya garis keturunan keluarga kekaisaran. Sin El, apakah kau ingat apa yang aku ajarkan? Hamba ingat, Yang Mulia pernah berpesan agar hamba menegakkan kepala dan tidak membiarkan orang lain menindas hamba lagi. Selama kau ingat, lanjutkan. Aku berdiri di sini untuk mendukungmu. Yiningsin, beraninya kau memukulku. Hamba menampar Anda karena Anda pantas mendapatkannya. Tamparan ini adalah karena Anda telah menindas dan mempermalukan hamba, serta menginjak-injak martabat hamba. Tamparan ini adalah karena kelancangan Anda dan karena menghina anak hamba. Tamparan ini adalah karena niat jahat Anda untuk mencelakai garis keturunan kekaisaran. Berhenti. Ayah, Siapa yang memberimu keberanian untuk memukul putriku? Pangeran Yon. Apa sebenarnya kesalahan putriku sehingga kau memaksanya untuk menanggung penghinaan seperti itu di depan semua orang? Song Wen tahu betul bahwa selir pangeran ini sedang mengandung, namun dia terus mengganggunya. Pangeran ini ingin bertanya pada sang jendera, bagaimana dia membesarkan seorang putri seperti itu. ini sungguh keterlaluan. Aku belum mati. Dan bukan tempatmu
untuk memberi perintah di sini. Ibu Suri, ada perbedaan antara derajat tinggi dan rendah. Ini telah menjadi aturan sejak zaman dahulu. Keluarga kekaisaran adalah teladan bagi dunia. Demi seorang pelayan, apakah Anda akan membiarkan keluarga kekaisaran kehilangan muka? Songshan, kau terus bersikeras bahwa Yiningsin adalah pelayan dengan derajat rendah. Baiklah, kalau begitu aku akan menganugerahinya hari ini dengan derajat yang tinggi. Pangeran Janen, Pangeran Shena, Aku di sini. aku ingin kau mengadopsi Yiningsin sebagai putri angkatmu. Apakah kau setuju? Anak ini sebenarnya terlihat agak mirip dengan istriku. Mungkin ini adalah takdir. Ibu Suri, Pangeran Shenan memiliki status yang begitu mulia. Bagaimana mungkin dia mengadopsi seorang pelayan? Hamba berterima kasih atas rahmat Ibu Suri. Hamba mematuhi dekret Anda. Bagus. Mulai hari ini, Yiningsin akan menjadi putri angkat Pangeran Janen, Putri Mingyue. Secara khusus dianugerahi gelar Selir Pangeran Yun. Berlutut. Ayah, atas dasar apa? Bahwa Yiningsin tidak lebih dari seorang. Berlututlah di hadapanku. Mulai hari ini, di dalam kediaman pangeran, kau harus tetap berlutut saat berbicara. Apakah kau mengerti? Anak ini, Putri Pangeran Shena, mengapa dia terlihat begitu mirip dengan Wansin? mengapa kau tidak bicara? Hamba tadi berpikir, seandainya hamba memiliki kemampuan bela diri, maka di masa depan, jika hamba ditindas, hamba tidak akan benar-benar tak berdaya. Apa sulitnya itu? Panggil aku Tuan, dan aku akan mengajarimu. Benarkah? Tuan, Ambil ini. Yang Mulia. Nona, semua orang tahu bahwa kau mengagumi Pangeran Yun, dan latar belakang keluarga kalian sangat serasi. Kau adalah satu-satunya Si Wanro, kandidat yang pantas menjadi Putri Yun di masa depan. Selir rendahan ini kemungkinan sedang berjuang untuk mengambil hatimu. Itu benar, aku sedang sakit hari ini dan tidak bisa menghadiri perjamuan bunga. Dia hanya bisa menggunakan cara ini untuk mengambil hatiku. Berikan surat itu padaku. Ini sungguh keterlaluan. Ayah dan Ibu Suri benar-benar telah menemukan seorang pelayan untuk menjadi adikku. Apakah mereka sudah gila? Putri, mohon jaga ucapanmu. Seorang pelayan yang tidak jelas asal-usulnya. Tidak hanya menjadi selir di kediaman Pangeran Yun dan sedang mengandung, tetapi bahkan telah menjadi putri dari Pangeran Janen. Dia jelas-jelas mencoba merebut posisiku sebagai istri utama. Lalu apa yang akan Putri lakukan? Bahkan Sai Wansin saat itu tidak bisa menghalangi jalanku. Apa arti pelayan seperti Ningsin? Tidak ada apa-apanya. Nanti, pergilah ke kediaman Pangeran Yun untukku. Dan bantu aku melihat. Orang seperti apa? Pelayan rendahan ini. Ningsin benar-benar. Ya. Yang Mulia, di mana sebenarnya tempat ini? Sangat misterius. lihatlah. Kau sangat suka belajar pengobatan bukan? Saat kita pertama kali bertemu, aku menebak kau akan menyukainya.
Sebuah apotek. Ya, pangeran ini berjanji untuk membangun apotek untukmu. Apakah kau menyukainya? Hamba menyukainya. Belum pernah ada orang yang begitu memedulikan keinginan hamba seperti ini. Yang mulia sungguh sangat baik kepada hamba. Selama kau menyukainya, Pangeran Shenan juga secara khusus mengundang tabib untukmu. Rakyat jelata Gu Qingfen memberikan hormat kepada pangeran dan yang mulia. Dokter ini, dia cukup gagah bukan? Mengapa Pangeran Shenan menemukan orang seperti itu? Selir kekaisaran. Kalau begitu haruskah kita memulai pelajarannya? Yang mulia, bukankah Anda mengatakan Anda memiliki urusan hari ini? Jika demikian silakan Anda pergi mengurusnya. Hamba baik-baik saja berada di sini sendirian. Tidak, pangeran ini punya banyak waktu luang hari ini untuk menemanimu. Belajar. Astragalus bersifat hangat dan manis rasanya, dan juga memiliki efek menyembuhkan luka serta mendorong regenerasi jaringan. Hamba tidak pernah tahu Astragalus memiliki begitu banyak manfaat. Hamba benar-benar tidak tahu sebelumnya. Tuan, Anda sungguh berpengetahuan luas. Kau menyebut itu berpengetahuan. Pangeran ini rasa dia jelas hanya pamer. Dan tanaman obat ini, yang mulia boleh mencoba menumbuknya menjadi bubuk. Kau sedang mengandung, jadi jangan terlalu memaksakan diri. Pangeran ini yang akan melakukannya untukmu. Tuan, mohon lanjutkan. Ini adalah Angelica dahurica, yang dapat mengusir angin dingin dan membersihkan saluran hidup untuk meredakan nyeri. Aromanya sangat menyengat. Mundurlah lebih jauh. Selir kekaisaran boleh mencoba mengiris ini. Itu terlalu berbahaya. Biar aku saja. Kemudian, tanaman obat ini, selir kekaisaran boleh. Pangeran ini yang akan melakukannya untukmu. Kemudian, pelajaran hari ini akan berakhir di sini. Rakyat jelata ini, mohon pamit. Hati-hati Dokter Gu. Akhirnya dia pergi. The film was translated and narrated by M. Media. Yang mulia, Mengapa? jika Anda tidak ingin hamba belajar, Anda bisa mengatakannya saja. Mengapa Anda harus berbelit-belit? Aku tidak. Siapa yang menyuruhmu memanggilnya Tuan? Lalu, mengapa Anda berulang kali memotong pembicaraan Dokter Gu? Anda tidak membiarkan hamba melakukan apapun. Bukankah itu karena Anda tidak ingin hamba belajar? Baiklah, hamba tidak akan belajar kalau begitu. Gadis kecil. Sejak kapan temperamenmu menjadi begitu berapi-api? Itu sebenarnya cukup manis. Pangeran Yun memang sangat memanjakan pelayan rendahan ini. Aku harus segera memberitahu putri. Putri daerah. Hamba melihat semuanya. Pangeran Yun benar-benar memanjakan dan melindungi Yeningsin itu. Masalah ini sungguh datang silih berganti. Kirim pesan kepada Song Wen. Katakan padanya bahwa putri ini setuju dan bersedia membantunya. Berapa banyak pria yang dia butuhkan? Beritahu saja aku. Ningsin, ada yang tidak beres. Ya, Bilian. Mengapa Anda ada di sini? Ningsin, saat ibu pergi ke pasar untuk berbelanja, dia terjatuh secara tidak sengaja. Dia terluka parah. Dia berada di klinik pengobatan sekarang. Dan dia bahkan tidak bisa bergerak. Dokter mengatakan bahwa dia mungkin tidak akan selamat. Apa? Ningsin, aku tahu bahwa ibu dan aku telah berbuat salah kepadamu. Namun kami adalah darah dagingmu sendiri. Dia adalah ibu kandungmu yang melahirkan dan membesarkanmu. Dia telah menanggung banyak penderitaan untukmu. Bukankah begitu? Ikutlah denganku untuk menemuinya. Untuk terakhir kalinya. Baiklah, hamba akan ikut dengan Anda. Salam yang mulia. Mengapa hanya ada sedikit pengawal yang tersisa di kediaman ini? Kemana mereka semua pergi? Sang putri memberikan perintah untuk mengirim orang-orang ke kediaman Pangeran Yon guna membantu selir muda. Kediaman Pangeran Yon, gawat.
Cepat, siapkan kuda-kuda itu. Pangeran harus segera meninggalkan kediaman ini dan menuju kediaman Pangeran Yon. Baik. Ibu, Anda menipu hamba bersama kakak lagi. Apa yang sedang kalian lakukan? Kita di sini tentu saja untuk menonton pertunjukan yang bagus. Song Wen, apa yang Anda inginkan? Untuk apa? Tentu saja untuk membalas dendam. Kau mencuri yang mulia. Kau mencuri statusku. Kau membuatku kehilangan semua martabatku. Kau menghancurkan segalanya yang kumiliki. Apakah kau pikir bahwa aku akan dengan mudah melepaskanmu? Apa yang Anda inginkan? Ini adalah pria yang dengan hati-hati kupilih untukmu. Katakan padaku jika kau menjadi wanita yang terbuang. Apakah yang mulia masih menginginkanmu? Tangkap dia. Biarkan aku melucuti pakaiannya terlebih dahulu. Nona kecil, biarkan tuan ini menunjukkan sedikit kasih sayang padamu. Tidak. Biar hamba lihat siapa yang berani mendekat. Jika Anda berani mendekat lagi, jangan salahkan hamba jika tidak menunjukkan belas kasihan. Bodoh. Bunuh dia untukku. Dia menguasai ilmu bela diri. Mundur dengan cepat. Hei, Berhenti. Biar kulihat siapa yang berani menyentuhnya. yang mulia. Tidak, itu mustahil. Bagaimana mungkin dia bisa berada di sini? Berlutut. Semuanya berlutut sekarang. Ampuni nyawa hamba yang mulia. Ampuni hamba yang mulia. Pengawal, kalian bertiga ular berbisa. Beraninya kalian meracuni sang putri saat pangeran sedang pergi. Eksekusi mereka segera. Ampuni nyawa hamba yang mulia. Yang mulia. Ampuni nyawa hamba yang mulia. Yiningsin, aku adalah ibu angkatmu. Bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini? Sinner, selamatkan ibumu. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Dia tidak punya hati. Jika dia tidak punya hati, dia tidak akan datang. Ikutlah denganku untuk menemuinya. Untuk terakhir kalinya. Baiklah. Hamba akan ikut dengan Anda. Tunggu. Hamba tidak membawa dompet. Jika ibu sakit dan membutuhkan ramuan mahal, apa yang harus hamba lakukan? Hamba ingin memberikannya. Ramuan terbaik. Hamba akan pergi mengambilnya. Tunggu hamba. Sin El. Sin El. Lalu mengapa kau masih ingin pergi? Meskipun ini mungkin jebakan, dia tetaplah ibu angkat hamba. Bagaimana jika dia benar-benar terluka parah? Dia yang membesarkan hamba. Kita adalah ibu dan anak. Dari segi akal dan perasaan, hamba tidak bisa diam saja melihatnya. Lagi pula, hamba tahu yang mulia akan melindungi hamba. Jangan khawatir. Aku pasti akan melindungimu. Ampuni nyawa hamba yang mulia. Ampuni hamba yang mulia. Kalian berdua manusia tak tahu terima kasih. Aku tahu tindakan bakti terakhir Sin El adalah sesuatu yang tidak pantas kalian terima. Pengawal, lempar mereka ke penjara, menunggu hukuman. Yang mulia. Gawat, putri memuntahkan darah dan pingsan. Kakak Roll Air, kita menyelinap keluar dari rumah. Jika ayah dan ibu tahu, apakah mereka akan marah? Kita tidak akan memberitahu mereka. Hanya itu saja. Adik kecil, mari bermain bersama. Mari bermain petak umpet. Tutup matamu dan hitung sampai 100. Lalu datanglah mencariku. Baiklah. Nona, Bagaimana keadaannya? Melapor kepada Yang Mulia, kehamilan selir kekaisaran tidak terganggu secara signifikan. Hanya saja kali ini, emosinya bergejolak hebat. Itulah sebabnya dia merasa sangat tertekan dalam mimpinya. Untungnya dia baik-baik saja setelah meminum ramuan itu. Mohon tenanglah. Kau boleh pergi. yang mulia. Sin El.
anak ini. Anaknya baik-baik saja. Jangan takut. Untungnya dia selamat. Dia adalah satu-satunya keluarga yang hamba miliki di dunia ini. Omong kosong. Di mana posisi pangeran ini? Jangan katakan hal seperti itu lagi. Aku juga keluargamu. Mulai sekarang kau memilikiku. Apakah kau mengerti? Hamba salah bicara. Namun yang mulia, hamba hanyalah seorang selir muda. Anda akan memiliki istri sah di masa depan. Apa yang akan terjadi pada hamba dan anak ini nantinya? Hamba hanyalah seorang pelayan. Kini, jadi selir muda Pangeran Yun masih belum puas. Apakah hamba benar-benar ingin memilikinya sepenuhnya? Bagaimana hamba bisa memiliki pikiran seperti itu? Mungkinkah hamba telah jatuh cinta pada yang mulia? Apa yang sedang kau pikirkan? Tidak ada. Hamba hanya bertanya-tanya, sejak Anda membunuh Song Wen, akankah Jenderal Kavaleri membuatmu dalam masalah? Aku tidak melibatkan keluarga Song. Itu hanya karena pertimbangan atas jasa Pangeran Shenan dalam melaporkan berita, sehingga aku mengampuninya. Jika sesuatu terjadi padamu, aku akan menghabisi seluruh keluarga Song, dikubur bersamamu. Yang mulia, Anda adalah orang yang paling baik kepadaku sejak aku bisa mengingatnya. Namun hamba hanyalah seorang pelayan, tanpa latar belakang keluarga yang kuat. Berapa lama kebaikan seperti ini benar-benar dapat bertahan? Yeh Ningsin, jangan memanjakan dirimu. Sejak zaman dahulu mereka yang tidak tahu derajatnya sendiri dan tenggelam dalam cinta romantis, tidak pernah berakhir dengan baik. Apa yang sedang kau pikirkan lagi? Aku sedang memikirkan keluargamu. Aku belum sempat bertanya, mengapa kau tidak memberitahuku sebelumnya, bahwa kau sebenarnya bukan anak kandung ibumu. Dengan begitu aku bisa membantumu mencari jalan keluar. Mengenai orang tuamu. Seberapa banyak yang kau ingat, aku ingin membantumu menemukan orang tua kandungmu. Sejak aku diculik oleh Yang Mei, aku jatuh sakit parah. Dan segala sesuatu dari masa kecilku sama sekali tidak bisa kuingat. Hari ini, aku terpicu dan mengingat sedikit saja. Saya mohon maaf. Hamba ingin menunggu sampai menemukan orang tua kandung dulu. Tenanglah, aku akan menemukan semua petunjuk tentang orang tuamu, agar kau tidak lagi merasa kesepian. Terima kasih atas kemurahan hati Anda yang mulia. Kau berkata seperti itu lagi. Kau selalu begitu formal padaku. Kau. Janganlah berkata hal-hal seperti itu lagi. Kau juga lelah. Tidurlah sekarang. Sin El, aku selalu memperlakukanmu dengan tulus. Kapan akhirnya aku bisa menembus lapisan kewaspadaan dan rasa tidak aman yang tebal di hatimu, dan membuatmu benar-benar mencintaiku juga. Nyonya bersedih untuk sementara. Song Wen yang tidak berguna itu bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini. Aku harus turun tangan sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Ayah, Ibu, Kau masih berani datang ke sini. Apakah kau sadar bahwa dengan meminjamkan orang-orangmu kepada Song Wen, kau menyebabkan kekacauan di kediaman Pangeran Yon? Apakah kau mencoba membunuh kami dan seluruh kediaman Pangeran Shenan? ayah mohon tenangkan amarahmu. Putrimu ini sempat tertipu oleh orang lain. Putrimu tidak tahu bahwa Song Wen adalah orang seperti itu, yang mulia. Meskipun Rur bukan putri kandungku, sejak Sinner menghilang, Rur telah menjadi satu-satunya penghiburku. Jangan menyalahkannya. Jika sesuatu terjadi padanya, aku pun tak ingin hidup lagi. Hamba tidak pernah mengatakan akan melakukan apapun. Untungnya Pangeran Yun tidak mempermasalahkan hal itu. Nanti, biarkan Ru'er pergi ke sana dan menyampaikan permintaan maaf yang pantas. Ayah, putrimu bersedia untuk pergi ke kediaman Pangeran Yun dan melayaninya. Pertama, untuk menyampaikan permohonan maafku. Dan kedua, untuk mempererat ikatan persaudaraan di antara kita. Begitu aku berada di dalam kediaman Pangeran Yun, aku tidak perlu takut kehilangan kesempatan untuk mendekati Pangeran Yun. Sebagai wanita yang belum menikah, akan sangat tidak nyaman rasanya
Omong-omong, di kediaman kita, bukankah ada kolam giok putih? Konon, sangat berkhasiat bagi wanita yang sedang mengandung. Mengapa tidak mengundang Seliryi untuk tinggal selama beberapa hari? Agar kita dapat menunjukkan niat baik kita. Itu memang ide yang bagus. Media. Yang mulia, ini adalah sup hangat yang secara khusus diperintahkan oleh Seliryi untuk hamba bawakan kepada Anda. Singkar yang mengirim ini. Ya, Di mana dia? Selir Kekaisaran sedang berganti pakaian. Dia akan segera tiba. Chuyuni, kau ditakdirkan untuk menjadi milikku seorang. Baiklah, Selir Kekaisaran. Mari kita pergi. Ada yang tidak beres. Ada masalah dengan sup ini. Yang mulia. Yang mulia. Hamba telah datang untuk melayani Anda. Sin El. Kalian semua. Siwanro. Apa yang sedang kau lakukan? Hamba telah datang untuk melayani Yang Mulia. Pangeran ini tidak akan pernah tertipu oleh cara yang sama dua kali. Keluar. Tidak seperti itu. Ini adalah Kakak Ye, hamba mohon tolong bantu hamba. Dengan kejadian seperti ini, jika Yang Mulia tidak menikahiku di masa depan, bagaimana hamba bisa menghadapi siapapun lagi? Putri daerah, sebelum bertindak, kau tidak memikirkan bagaimana membawa dirimu. Sekarang, setelah masalah ini terungkap, kau datang kepadaku. Apa gunanya itu? Kakak Ye, tolong bantu hamba membujuk Yang Mulia. Di masa depan, kita berdua bisa melayani satu suami. Bukankah itu akan menjadi pengaturan yang indah? Selama aku menjadi istri utama, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk di masa depan. Kakak, masalah ini, aku tidak bisa membantumu. Sebaiknya kau cari jalan keluarnya sendiri. Yi Ningsin, jangan menolak tua hanya untuk dipaksa menerima hukuman. Aku adalah putri daerah dari kediaman Pangeran Jangan. Jika kau tidak membantuku, jika berita tentang kejadian hari ini tersebar, tidak ada seorang pun di kediaman Pangeran Yun milikmu yang akan hidup dengan tenang. Kau benar-benar berani memukulku. Kau seorang selir rendahan. Benar-benar berani memukulku. Putri daerah, aku hanya ingin menyadarkanmu bahwa kau akan melakukan sesuatu. Begitu tidak tahu malu. Namun kau masih berani berkata bahwa kami membawa aib bagi kediaman Pangeran Yun. Hari ini, aku akan membiarkanmu melihat siapa yang sebenarnya membawa aib. Seseorang
Undang Pangeran Shannon dan Putri Daerah untuk datang ke sini menghadap pangeran ini. Tidak. Jangan panggil ayahku ke sini. Aku salah. Sungguh mengesankan. Selil, Benarkah? The film was translated and Mengamuk narrated demi by wajah yang M tampan. Media. bagi seorang selir untuk menghukum Putri Pangeran Shannon demi diriku. Bukankah itu mengesankan? Si Wanro adalah putri kandung dari Pangeran Shannon. Dialah orangnya yang bisa menjadi permaisurimu. Aku hanyalah seorang selir. Kau tidak akan berpikir bahwa perilakuku tadi adalah lancang, bukan? Apa yang kau katakan? Katakan sekali lagi. Saya mohon maaf. Saya tidak bermaksud. Saya hanya tidak bisa menahannya. Lien Ningxin. Mengapa kau masih seperti ini? Aku menyuruhmu belajar pengobatan, mengajarimu membaca buku rekening, meningkatkan derajatmu, meminta Ibu Suri untuk bertanya pada kediaman Pangeran Shannon, untuk bertindak sebagai keluarga asalmu, bukan agar kau bisa meminta maaf padaku dengan cara yang begitu rendah diri. Aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai pelayan, atau sebagai salah satu dari sekian banyak wanita. Aku ingin kau mengangkat kepalamu tinggi-tinggi dan berdiri tegak sebagai istriku. Istri, Bagaimana kau menggambarkan diriku? Kau bilang, wanita lain adalah permaisuri utamaku yang sebenarnya. Apakah kau punya hati? aku hanya tidak bisa mempercayainya. Apa yang tidak kau percaya? Apakah kau tidak percaya pada perasaanku? Atau kau tidak berani percaya pada ketulusanku? Aku telah melakukan begitu banyak untukmu. Namun kau bahkan belum memberiku sedikit kepercayaan ini. Saya mohon maaf. Aku mencintaimu. Belum pernah ada yang mencintaiku sebelumnya. Dan tidak akan pernah ada yang memperlakukanku sebaik dirimu. Itulah sebabnya aku takut. Rasa tidak amanku adalah karena aku takut kehilanganmu. Aku lebih baik percaya bahwa kau tidak mencintaiku. Karena jika itu masalahnya, jika suatu hari kau benar-benar berhenti mencintaiku, aku akan Putri, mohon jangan terus merasa cemas atas urusan Putri. Sei Wanro, aku telah mendidiknya selama lebih dari 1 dekade. Namun dia tetap tidak bisa diandalkan. Seperti yang diduga, putri dari seorang selir memang tidak pantas berada di kalangan atas. Seandainya sinerku ada di sini, dia pasti tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Nyonya, Yang mulia, aku mengerti. Aku tidak akan menyebut Siner lagi. Siapkan beberapa ramuan. Kita akan pergi menemui Pangeran Yun dan menyampaikan permohonan maaf kita. The film was translated and narrated by M Yang Media. mulia, bukankah ini Leontin Jok milik Wansin? Yang Mulia Pangeran Yon, kali ini, aku memintamu untuk datang, karena ada suatu perkara yang harus aku konfirmasikan kepadamu. Masalah apa? Seleri. Apakah Leontin Jok ini? Apakah ini milikmu? Ya. Siner. Kau benar-benar sinerku. Apakah benar ini kau? Sin Er, Apa maksud Putri Dairat dengan ini?
Ibu. Sinerku. Tidak disangka akan jadi seperti ini. Ini benar-benar kasus menemukan sesuatu tanpa perlu mencarinya. Duko, kirim kabar ke istana. Ya. Ayah, Syukurlah kau telah kembali. Siner. Kau telah menderita selama bertahun-tahun ini. Ini semua adalah kesalahan Ibu Selir. Selama bertahun-tahun ini, aku telah membiarkanmu menanggung begitu banyak penderitaan. Ibu Selir, Sin Ire tidak menyalahkanmu. Apakah kau benar-benar tidak menyalahkanku? Apakah kau masih bersedia untuk memanggilku Ibu Selir? Siner. Ibu Selir, Sin Ire tidak pernah menyalahkanmu. Karena semua ini bukan salahmu. Itu adalah dia. Adik, apa yang kau katakan? Kakak aku tidak mengerti. Jadi begitu. Jadi itu ada dalam mimpiku. Kakak itu adalah kau. Itu adalah kau. Yang menipuku keluar dari kediaman pangeran saat itu. Itu adalah kau. Yang meninggalkanku sendirian. Di tengah dinginnya musim dingin. Kau hanya ingin menggantikanku. Dan menjadi putri sah dari kediaman pangeran Shennan. Ternyata benar-benar kau. Seiwan Rou. Selama bertahun-tahun saat Siner pergi, aku memperlakukanmu dengan penuh perhatian dan menganggapmu sebagai putri kandungku sendiri. Aku tidak pernah menyangka bahwa kau adalah dalang di balik semua ini. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Siwan Rou. Apalagi yang ingin kau katakan untuk dirimu sendiri? Apa kesalahanku? Kita berdua adalah putri dari kediaman Pangeran Janen. Kita memiliki ayah yang sama. Mengapa dia adalah putri sah, sedangkan aku hanyalah putri dari seorang selir? Siwan Rou. Aku selalu memperlakukanmu dan Wan Xin dengan adil. Mengapa kau bertindak seperti ini? Karena aku sudah muak dengan gelar putri dari seorang selir. Aku hanya ingin menjadi putri sah. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Kau keras kepala dan tidak mau bertobat. Pengawal. Seret dia pergi. Serahkan dia ke Kementerian Kehakiman untuk dijatuhi hukuman. Lepaskan aku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Lepaskan aku. Siner. Yang Mulia Pangeran Yon, aku bertanya-tanya, apakah Anda mengizinkan kami berdua untuk berbicara dengan Sin En secara pribadi? Tentu saja. Sin El. Aku harus pergi ke istana. Aku akan segera kembali jemput Mo. Siner, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Putrimu telah hidup dengan baik. Aku telah membuatmu dan ayah khawatir. Sekarang setelah aku bisa bersatu kembali dengan kalian berdua, itu sudah menjadi berkah besar bagi putrimu. Syukurlah kau telah kembali. Syukurlah kau telah kembali. Mulai sekarang, kau bisa memulihkan derajatmu. Putriku, tidak boleh hanya tetap menjadi selir rendahan. Begitu statusmu dipulihkan, ayah dan ibu akan mengajukan petisi untuk dekrit kekaisaran untuk memberimu kedudukan yang sah sebagai Putri Yun. Ibu Selir, putrimu tidak lagi peduli dengan hal-hal seperti itu. Itu tidak bisa dilakukan. Nyonya, mulai hari ini, kau harus membimbing Sin Er agar dia dapat segera belajar cara mengelola urusan kediaman pangeran, memeriksa buku kas, mengelola kunci-kunci, hal-hal ini. Ini putrimu. Sudah mempelajarinya. Kau sudah mempelajarinya. Saat ini, kediaman pangeran, kunci gudang, dan buku rekening, semuanya dikelola oleh putrimu. Dalam kehidupan sehari-hari, mengenai masalah sepele di kediaman, Yang Mulia mendengarkanku. Sepertinya, Pangeran Yun memperlakukanmu dengan ketulusan yang sungguh-sungguh. Itu luar biasa. Sekarang kau hanya kekurangan satu hal, gelar Putri Yun. Selir Kekaisaran.
Yang mulia Pangeran Yun telah kembali dengan dekrit kekaisaran. Atas rahmat langit Kaisar. Menetapkan. Si Wanxin putri Sang dari Pangeran Shenan. Lembut berbudi luhur dan patuh. Memiliki keberanian dan strategi. Dan hati semurni anggrek. Kami sangat senang. Dan dengan ini menganugerahkan kepadanya gelar Putri Yun. Pilih hari baik untuk pernikahan. Hormati ini. Hamba berterima kasih atas rahmat Kaisar. Hamba berterima kasih atas rahmat Kaisar. Putri Yun. Terima dekrit. Sangat baik. Sangat baik. Pertama bersujud kepada langit dan bumi. Mengharapkan tahun-tahun yang dihabiskan bersama. Dan keharmonisan selamanya bagaikan kecapi dan seruling. Sangat baik. Sangat baik. Kedua bersujud kepada Ola tinggi. Mengharapkan kecemerlangan yang tak pernah pudar. Dan menua bersama hingga rambut memutih. Suami dan istri bersujud satu sama lain. Mengharapkan kebahagiaan yang abadi. Dan rumah yang penuh dengan anak cucu. Upacara selesai. Sangat baik. Sangat baik.